Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ad-da'i ilal haq bil haq wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil haq. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang senantiasa berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita sudah memasuki hari kedua bulan Ramadan. Tentu banyak amalan-amalan yang utama dalam bulan Ramadan. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih dan tentu sholat fardu. Dan juga ada amalan-amalan lain seperti berinfak, bersedekah kepada sesama yang membutuhkan, dapat berupa takjil atau lainnya. Semua ini kita lakukan dalam kerangka kita menggapai keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat, bisa dikatakan bagi orang yang ikhlas sebenarnya itu tidak sulit. Bagi orang yang tidak ikhlas memang agak berat. Semisal melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Bagi orang yang tidak ikhlas, datangnya bulan Ramadan adalah sesuatu yang akan mempersempit gerak mereka. Tetapi bagi orang yang ikhlas atas perintah Allah, tentu datangnya bulan Ramadan adalah sebuah anugerah yang besar sekali. Kenapa demikian? Sebab 12 bulan Allah memberikan dispensasi yang dahsyat, yang luar biasa, di mana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang didasari dengan keimanan, wa ihtisaban, dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah, maka baginya akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu, rugi bagi kita yang di bulan Ramadan ini tidak melaksanakan amalan-amalan ibadah taqarrub ila Allah. Karena ada jaminan bulan ini dosa-dosa yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu, kita yakin tidak ada satupun orang yang tidak berdosa kecuali para nabi dan rasul, karena beliau adalah dimaksum oleh Allah. Kita semua punya dosa. Allah mendispensasi pada bulan ini, ayo kita lebur bersama-sama dosa-dosa kita, sehingga pada saat Idul Fitri nanti kita betul-betul akan menjadi orang yang bersih, kawaladathu ummuh, sebagaimana orang yang baru dilahirkan dari ibu. Inilah kedahsyatan ibadah pada bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang budiman, tentu semua ini harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu memang mudah terucap, tetapi terkadang akan merasa berat apabila dilaksanakan. Tapi sesungguhnya kalau orang betul-betul iman kepada Allah, apapun yang diperintah Allah, entah itu berat ataupun ringan, semua akan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Saudara-saudara yang saya muliakan, banyak sejarah-sejarah yang telah dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran ini sebagai pedoman bagi kehidupan umat muslim di dunia ini. Untuk menggapai sukses baik dunia dan akhirat, ternyata puasa adalah bagian dari sesuatu yang penting.
di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Artinya berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana telah Allah wajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Artinya bahwa sesungguhnya puasa ini tidak sekarang saja, tidak dimulai sejak Rasulullah, tapi puasa sudah disyariatkan, sudah diwajibkan oleh Allah jauh sebelum Rasulullah, jauh sebelum nabi-nabi sebelum Rasulullah, seperti Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Nuh alaihissalam. Oleh karena itu kita tidak kaget apabila sekarang kok ada puasa. Dari dulu puasa sudah ada, karena memang puasa yang menahan lapar, dahaga, dan juga amal-amal maksiat akan dihindari pada saat itu. Ternyata kalau kita selidiki, puasa senjata yang ampuh untuk membangkitkan semangat kejiwaan seseorang. Maka puasa juga dilaksanakan oleh orang-orang non-muslim. Dulu zaman-zaman pendekar sakti, saat-saat kerajaan, itu orang-orang pada bertapa dalam rangka membangkitkan semangat kejiwaan, semangat pada dirinya. Maka mereka melakukan puasa. Jadi ternyata puasa dahsyat, tidak hanya untuk orang Islam, tapi bagi orang non-muslim pun banyak yang melakukan berpuasa. Hanya tentu caranya berbeda. Orang muslim sudah dipastikan berpuasa dimulai dari imsak atau subuh, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, oleh orang-orang tertentu yang mungkin dalam rangka mencapai kedikdayaan, puasa dilakukan dengan sistem ngeblok. Jadi sekian bulan tidak makan dan tidak minum, itu orang lain. Tetapi Islam sudah mengajarkan seperti itu, yaitu berpuasa dimulai sejak subuh sampai maghrib. Itu adalah syariatnya Allah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini adalah pedoman umat muslim yang berdasarkan kepada fitrah manusia. Makan minum adalah merupakan bagian dari fitrah manusia. Maka Al-Quran tidak akan memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan, sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Jadi Anda bayangkan kalau puasa 14 jam atau ada yang 16 jam, itu sudah saatnya untuk memperkuat tubuh dengan misal makan dan minum. Bayangkan kalau puasa sampai 1 bulan, ini sudah tidak fitrah manusia. Inilah kehebatan ajaran Islam yang diberikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Karena Allah sudah bisa mengukur kekuatan manusia ini, maka puasanya diwajibkan untuk Islam mulai dari maghrib, mulai dari subuh, saat imsakiyah itu, saat kira-kira menjelang terbitnya matahari, atau sholat subuh, sholat fajar sampai maghrib. Itulah amalan puasa yang berdasarkan Al-Quran. Jadi semua para nabi-nabi, para aulia, kekasih-kekasih Allah, semua menjalankan ibadah puasa. Bahkan mereka tidak hanya berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi mereka juga melaksanakan puasa-puasa sunnah. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, dan puasa-puasa yang lain yang tentu tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lakukan dalam kerangka untuk membersihkan jiwa hati kita. Bahkan menurut kesehatan, puasa adalah sesuatu yang baik untuk kesehatan, terutama orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit kronis. Tentu dengan syarat apabila melakukan puasa, penyakitnya tidak semakin berat. Seperti orang terkena penyakit lambung, orang kena penyakit diabetes, ini akan bagus untuk melakukan puasa karena akan mengontrol kadar gula seseorang,
Sehingga orang diabetes tidak khawatir, usah khawatir, berpuasalah pada bulan Ramadan. Ada kesempatan di samping kita beribadah juga dalam kerangka menyehatkan kita. Karena selama kurang lebih 11 bulan usus kita dipenuhi dengan makanan, dengan minuman. Maka pada bulan Ramadan kita bersihkan usus, seluruh organ tubuh kita akan bersih. Sehingga setelah puasa nanti kita akan betul-betul menjadi sehat. Itu barangkali pesan-pesan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa dibarengi dengan keikhlasan, keimanan, dan semata-mata karena menjalankan kewajiban Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita pada bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan keluar dari bulan puasa ini akan menjadi orang yang betul-betul suci, bebas dari dosa, dan tentu sehat jasmani dan rohani. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.